Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses penciptaan manusia, keduanya diciptakan hidup berdampingan, namun dalam alam yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah kita tidak dapat melihat jin, sedangkan jin dapat melihat kita. Terdapat banyak sekali dalil yang menjelaskan mengenai keberadaan jin di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 27, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu, dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Itulah perbedaan antara kita dan jin. Kita yang tidak dapat melihat, sedangkan mereka yang dapat melihat kita. Tentunya menjadi kewaspadaan bagi kita, terutama wanita. Jin sangat menyukai wanita, terutama wanita yang suka mengumbar aurat mereka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah tanda wanita yang sudah dinikahi oleh jin. Yang pertama, sering memimpikan seorang lelaki. Wanita yang sudah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih sering bermimpi didatangi oleh sosok laki-laki. Laki-laki yang mendatanginya dalam mimpi bisa saja seseorang yang telah ia kenal maupun yang tidak ia kenal. Jin yang merubah sosoknya dalam wujud lelaki akan membuat si wanita terpikat karena ketampanan dan kegagahannya. Bahkan jika jin ini sangat kuat, ia bisa saja berhubungan badan dengan si wanita di dalam mimpi tersebut. Yang kedua, mudah sekali meninggalkan sholat. Wanita yang telah dinikahi oleh jin biasanya akan lebih mudah meninggalkan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Hal ini disebabkan lemahnya keimanan seorang wanita, sehingga gampang dinikahi oleh jin, dan jin akan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sering berlama-lama di kamar mandi. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya tempat buang hajat didatangi setan. Jika kalian masuk ke dalam WC, maka ucapkanlah, A'udzubillahi minal khubuthi wal kaba'is. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki dan perempuan." Diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang keempat, sangat menyukai musik ketimbang Al-Quran. Allah Azza wa Jalla bersabda dalam Quran surat Al-Luqman ayat 6, "Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan." Yang kelima, terlalu banyak tertawa hingga terbahak-bahak. Rasulullah SAW bersabda, "Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, mudah lelah. Wanita yang dinikahi jin biasanya akan lebih mudah lelah
meskipun ia tidak melakukan aktivitas yang berat. Hal ini dikarenakan energi dalam tubuhnya habis terkuras oleh jin yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Yang ketujuh, keinginan untuk sering bermasturbasi. Allah berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-7. Yang kedelapan, sering bersolek. Rasulullah bersabda, wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, sering merasa cemas tanpa alasan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 154. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Sedang golongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Yang ke-10, sering bertengkar dengan suami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda, hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, sering bermimpi didatangi ular. Ketika seorang wanita telah disukai oleh jin, biasanya ia akan sering didatangi jin dalam bentuk ular di dalam mimpi. Selain ular, terkadang wanita tersebut juga mimpi menakutkan lainnya, seperti bentuk jin yang menakutkan atau berada di pemakaman. Yang ke-13, sering mendengar bisikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda-tanda wanita yang sudah dinikahi oleh jin. Semoga kita semua terlindung dari mara bahaya dan godaan-godaan jin dan setan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.